Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Benar benar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seperti inilah video amatir detik-detik saat terjadi longsor di ruas jalan raya Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Lebak, Banten. Terlihat material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Warga yang mengabadikan momen tersebut nyaris tertimbun longsoran tanah karena longsor tiba-tiba meluas. Warga akhirnya berusaha kabur melarikan diri dari longsoran. Akibat longsor, akses jalan utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu oleh hujan deras yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Selain kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing sehingga mempercepat terjadinya longsor. Penyebabnya itu yang pertama memang itu labil ya, tanahnya labil. Kemudian memang itu ada aktivitas penggalian pasir ya oleh masyarakat sih, manual itu. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan buruh kembali gelar aksi unjuk rasa tuntut kenaikan upah di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan sebuah bangkai badan pesawat menimpa rumah warga. Sidang lanjutan gugatan ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dari informasi diterjang angin puting beliung. Bangkai badan pesawat menimpa rumah warga di Desa Pondok Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya puluhan rumah warga rusak parah. Peristiwa angin puting beliung menerjang Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mengakibatkan bangkai badan pesawat dari gudang penyimpanan pesawat bekas terhempas hingga menimpa rumah warga. Bagian pesawat yang terbawa puting beliung berasal dari gudang atau kuburan pesawat bekas yang berada sekitar 300 meter dari rumah warga. Akibatnya puluhan rumah warga rusak terdampak puting beliung. Sementara pemerintah desa setempat dan petugas BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan pendataan. Pesawat tersebut ini yang luar biasanya, angin mengangkat bagian daripada pesawat kurang lebih sekitar 300 meter. Bagian pesawat tersebut itu menimpa kepada rumah warga, 2 titik yang tertimpa dari bagian pesawat tersebut. Nah, ini kami sedang telah berkoordinasi dengan pemilik kuburan bangkai pesawat tersebut, kemudian bekerja sama juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten. Saat ini sedang dilakukan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bangkai pesawat yang menimpa sejumlah rumah warga belum dievakuasi. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 3 rumah di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tak hanya menerjang rumah, tanah longsor juga menimbun sejumlah titik jalan kabupaten penghubung antar desa dan kecamatan. Bencana tanah gerak yang berujung longsornya bukit setinggi 100 meter di Kampung Karikil, Desa Bojongsari,
Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menimbun sedikitnya 3 rumah milik warga. Bencana tanah longsor yang menerjang 3 rumah ini bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Kondisi 2 rumah tertimbun material longsor, sementara 1 rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian penghuni rumah sudah menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, sejumlah titik jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar desa Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, Sukamaju, dan Wangunreja, Kecamatan Nyalindung juga tertimbun longsor. Material longsor menutupi badan jalan sehingga memutuskan akses warga. Warga yang akan beraktivitas terpaksa melewati material longsoran agar bisa mencapai desa lainnya. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, pemerintah daerah akan menurunkan alat berat ke lokasi. Kejadian yang ada di Kecamatan Nyalindung dan ada beberapa desa dari mulai Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, termasuk kesananya ke Sukamaju. Alhamdulillah sudah dirembuk dan hari ini lagi membawa beko alat berat lagi di perjalanan dari PU dengan dari ketua tim penanganan bencana dari Pak Kiai. Insya Allah akan tertangani. Pihak pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada di. Hingga kini pemerintah daerah masih mendata jumlah wilayah yang terdampak akibat bencana ini. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama saat musim hujan seperti saat ini. Pemirsa, banjir bandang susulan kembali merusak sejumlah akses jalan dan jembatan di kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kondisi itu membuat aktivitas warga terganggu dan penyaluran bantuan ke lokasi bencana terhambat. Kondisi jalan di Kelok Limau kini tidak bisa dilewati. Banjir bandang susulan memutus sejumlah ruas jalan dan jembatan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya akses transportasi warga terganggu dan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat. Di Jorong Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, lebih dari 1 bulan pasca bencana banjir bandang, kondisi wilayah belum sepenuhnya pulih. Permukiman warga masih dipenuhi material banjir bandang. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini membuat material banjir kembali menerjang permukiman. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, alat berat diterjunkan guna normalisasi aliran sungai. Sementara prajurit TNI Angkatan Darat bersama tim merakit jembatan Armco sebagai akses darurat. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman bentang mencapai 6 meter. Dari sini ke sana kira-kira 30 meter untuk tahap pertama. Nah, bentar lagi akan masuk trado kita membawa alat untuk mengeruk ini. Sementara anggota dari Koramil 05 Maninjau sama Yon TP sama orang-orang dari Jipur Padang sedang melaksanakan perakitan untuk jembatan Aramco. Ada berapa titik, Bang? 1 titik ini baru di Bancah, Nagari Maninjau. 3 di Sungai Rangeh, di Bayur. Warga berharap jembatan darurat ini segera dapat difungsikan agar akses masyarakat kembali normal serta penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dapat berjalan lancar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Jembatan Betong Ateh di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Pengerjaan jembatan Bailey ditargetkan rampung 10 hari ke depan. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari. Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari.
Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.